Kembali lagi bersama Respon kita, merespon berita serta fakta, dibalut dengan data. Indonesia selaku presidensi G20 otomatis menjadi tuan rumah KTT G20 pada tahun 2022 ini. KTT G20 akan dilaksanakan pada Desember 2022 di Bali. Berbicara G20, sebenarnya forum apa sih ini? Apa fungsi dan manfaatnya bagi kita sebagai negara Indonesia? Berikut akan kita ulas secara lengkap. Untuk itu, tonton sampai akhir video ini agar kita semua paham. Terima kasih. Kita awali dari apa itu G20. G20 adalah forum kerjasama multilateral. Mengutip dari kajian mandiri Badan Kajian Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Adapun anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. G20 dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7. G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral saja. Namun, sejak 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT, dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu, G20 terdiri atas jalur keuangan atau Finance Track dan jalur Sherpa atau Sherpa Track. Jenis pertemuan G20, adapun jenis pertemuannya ada tiga, yaitu pertama, konferensi tingkat tinggi atau KTT, yang merupakan puncak dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara atau pemerintahan. Yang kedua, Ministerial and Deputies Meeting atau pertemuan tingkat menteri-menteri dan deputinya. Ketiga, kelompok kerja atau working groups, yaitu beranggotakan para ahli dari negara G20. Working groups menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas. Peran nyata G20 selama ini. Yang pertama, penanganan krisis keuangan global pada 2008. G20 turut mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF serta berbagai development bank utama. Kedua, kebijakan pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting atau disingkat BEPS, keluaran OECD yang kemudian difinalisasikan pada 2015. Melalui BEPS, saat ini 139 negara dan juridisnya bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak. Ketiga, kontribusi dalam penanganan COVID-19. Inisiasi G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19 sebanyak lebih dari 5 triliun US dollar, penurunan atau penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat-obatan. G20 berperan dalam isu internasional lainnya termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Pada 2016 diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Change di 2015 dan di 2030 Agenda for Sustainable Development. Presidensi G20. Indonesia memegang presidensi G20. Berbeda dari kebanyakan forum multilateral lainnya, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota yang berganti setiap tahun. Sebagaimana ditetapkan pada Riyadh Summit 2020, Indonesia akan memegang presidensi G20 pada 2022 nanti dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma 31 Oktober 2021 kemarin.
tema presidensi G20 Indonesia 2022, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Agenda prioritas jalur keuangan dalam presidensi G20 Indonesia 2022. Adapun manfaat bagi Indonesia ketika menjadi presidensi G20 nanti. Pertama, presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Kedua, merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat mempresentasikan negara berkembang lainnya. 3. Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi, kurang lebih 20 tahun sekali, dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. Keempat, Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. 5. Menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20. Keenam, membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan atau showcasing berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pasca pandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketujuh, pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional. Itulah respon dan pembahasan kami tentang G20. Jika ada pertanyaan ataupun sharing pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Klik subscribe untuk mengetahui info update channel respon kita selanjutnya. Terima kasih.